Mengapa perceraian banyak terjadi di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BED. Akhir-akhir ini di sekitar kita mulai banyak pernikahan terjadi. Mulai dari setelah lulus SMA lalu menikah, anak usia 19 tahun pula juga sudah banyak yang menikah. Yang tua, yang muda, semuanya berlomba-lomba untuk segera menikah. Namun demikian, angka perceraian di Indonesia tergolong besar. Menurut laporan Badan Pusat Statistik BPS sepanjang tahun 2022 ada 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh pengadilan. Sebanyak 75,21% kasus perceraian yang dicatat BPS merupakan cerai gugat, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya. Kemudian 24% kasus lainnya merupakan cerai talak, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya yang sah. Perceraian juga banyak terdengar dari para artis nasional yang baru-baru ini kita bisa banyak belajar terkait rumah tangga seorang artis yang telah kandas karena ketidakharmonisan rumah tangga yang bersumber dari suami dan orang tuanya. Lantas mengapa ironi perceraian semakin banyak di sekitar kita? Mari kita simak video ini untuk meningkatkan pengetahuan sebelum menikah. Pembahasan. Saat ini kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan masih terjadi terus meningkat jumlahnya. Jumlah kasus perceraian juga mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, pendaftaran perceraian yang mulanya berjumlah 20.000 kasus pada periode April dan Mei 2020 melonjak menjadi 57.000 pada kasus bulan Juni tahun 2020. Jika ditinjau lebih lanjut peningkatan kasus perceraian yang paling banyak mengalami kenaikan adalah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pernikahan yang dimiliki dan juga kurangnya kendali emosi, persoalan ekonomi yang terus menggigit dan sebagainya. Graf dan Karmijin mengungkapkan masalah hubungan, perilaku, pekerjaan, faktor pembagian kerja merupakan faktor yang mendorong pasangan untuk bercerai. Abdurrahman meneliti faktor agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi sebagai faktor pencetus mulainya perceraian. Hasil penelitian di Amerika Utara dan Eropa Barat juga menunjukkan bahwa penyebab langsung perceraian dapat beraneka ragam, seperti karakteristik psikologi seorang yang berbeda-beda dari salah satu atau kedua pasangan. Ada yang terkadang meledak-ledak emosinya, lantas tekanan, kesulitan ekonomi, dan perpecahan konflik yang tidak bisa diatasi. Faktor perselisihan menunjukkan perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Menurut Suhendi dan Wahyu, konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri, melainkan karena suami istri tidak mampu hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka. Dan perceraian dapat dipahami sebagai kegagalan suami istri dalam menegosiasi penyelesaian konflik yang terjadi. Suami tidak bekerja, pergi main, nongkrong, ngopi, tidak peduli dan tidak tanggung jawab terhadap istri. Dari sini kita bisa melihat bahwa kemampuan problem solving penting dimiliki untuk mempertahankan rumah tangga. Ketika kita hidup sendiri tentu akan ada konflik internal kita, apalagi dengan istri akan ada perbedaan kecil yang terus ada dan perlu diselesaikan dengan baik. Menjadi suami yang bertanggung jawab harus mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah kecil ini agar tidak besar. Karena kita adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah di negeri akhirat kelak. Faktor yang menyebabkan perceraian selanjutnya yaitu suami tidak tanggung jawab terkait dengan persoalan ekonomi. Karena banyak istri menggugat cerai dengan alasan suami tidak mau bekerja, sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah bagi keluarganya. Begitu pula suami pergi meninggalkan keluarga dan tidak peduli lagi. Idealnya masing-masing menjalankan kewajiban. Suami menjaga istri dan menyediakan kehidupan hidup yang layak bagi istri dan keluarganya. Istri menjaga atau mengatur rumah tangga. Apapun yang menimpa keluarga merupakan masalah bersama yang harus ditanggung dan diselesaikan bersama.
Salah satu kewajiban suami adalah soal nafkah lahir dan batin, tentu dengan harta yang halal yang diberikan untuk istri. Ini adalah kewajiban, mau tidak mau, bagaimanapun juga kita harus mengusahakannya karena kita sudah memutuskan untuk menikah. Maka tanggung jawab sandang, pangan, dan papan dari istri kita merupakan tanggung jawab kita yang harus diusahakan secara maksimal dan terbaik. Alasan utama lain yang bisa memicu terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istri atau suami. Hal ini akan bermuara pada ketidakharmonisan hubungan di antara keduanya dan akan menimbulkan konflik yang tidak akan bisa diselesaikan lagi. Perselingkuhan memberikan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan seluruh anggota keluarga, di antaranya yaitu hancurnya masa depan anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir, serta merusak tatanan sosial di masa mendatang. Menurut Surya, perselingkuhan umumnya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan, lemahnya dasar cinta, sikap egois, kurangnya komunikasi yang harmonis, emosi yang tidak bisa diatur, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri antara suami dan istri. Selain itu, suami sakit juga bisa menjadi alasan istri untuk menggugat cerai. Bentuk sakit dapat berupa sakit jiwa yang parah, susah disembuhkan, sehingga membuat istri tidak mampu menjalankan kewajibannya dan suami tidak bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Kesimpulannya di sini adalah komunikasi bisa menjadi jembatan untuk mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kita pada orang yang kita tuju, terutama istri. Komunikasi berlaku apabila komunikator bermaksud memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Laswell mengungkapkan bahwa cara terbaik saat kita melakukan proses komunikasi yaitu dengan memahami sumber pesan, isi, dan media. Terkadang komunikasi tidak berjalan baik dan mengalami kendala karena tidak memiliki saluran untuk menyampaikan. Begitu pula dalam keluarga ketika ada saling silang pendapat dan tidak ada jalan keluar, maka kita perlu untuk keluarga besar untuk menjadi mediator untuk menyampaikan pesan dari kedua pihak. Jadi ketika kita sudah dalam ikatan suami istri, maka utamakanlah istri, muliakan dia sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang terbaik. Kalau ada teman yang ngajak nongkrong ya ditolak aja. Pentingin istri yang seumur hidup akan ada untuk kita. Semoga bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.